Matahari baru sepenggalan naik ketika Muhar memulai rutinitas hariannya. Dengan gerobak butut miliknya, setiap hari lelaki asal Bangkalan Madura itu mengantar es balok ke warung-warung pelanggannya di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Oh, stok esnya masih ada? Ah, es dikit, boleh Pak? Potong balok ya? Pesan. Tempatnya mana, Bu? Tempatnya, saya nak ambil. Ini Bu esnya, Bu. Ya. Makasih ya. Ya, saya tahu. Ya, laris ya esnya, Bu. Di Kampung Bandan. Kampung Bandan kota. Oh, di Kampung Bandan. Berarti waktu kerja jadi tukang es ya? Iya. Ah, itu istri kerja? Enggak. Enggak. Tukang es batu maksudnya itu gimana? Nganter-nganterin es balok ke warung-warung gitu. Nah, pakai mobil atau Pakai gerobak. Tapi sayang, Muhar berulah. Lelaki itu kesandung kasus narkoba dan polisi pun mencokoknya. Penangkapan terjadi pada tahun 2011. Jangan sudah. Ibu saya diperiksa. Bapak? Mana barang-barangnya? Barang apa, Pak? Barang narkoba yang kamu sembunyikan. Oh, nggak ada, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Mana barang-barangnya? Nggak ada, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Aparat meringkus Muhar bersama barang bukti. Muhar pun tak bisa berkutik. Boleh katanya sempat masuk. Masuk. Iya. Ah, waktu itu kasusnya gimana? Di Jakarta Barat, Palmera. Kamera. Waktu itu gimana? Ya. Awal mulanya bisa masuk itu gimana waktu itu? Saya penyandu pakai sabu. Pengadilan menghukum Muhar 6 tahun penjara. Selama di penjara, Muhar seling ditengok sang istri, Syariah, dan anaknya, Rosi. Kalau hubungan sama istri gimana? Bang Boy gimana? Sama istri? Ya, maksudnya hubungan sama istri waktu itu gimana? Waktu sama di penjara gimana? Biasa aja. Biasa aja. Istri sering Jenguk 10 hari sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali. Bawain makanan apa? Bawa makanan terus. Saya pesen roti apa gitu juga terus. Kemarin gimana? Alhamdulillah Pak. Sehat. Gimana? Sehat kan? Ya, Tiap kali menjenguk suaminya, perempuan Madura itu selalu didampingi seorang lelaki bernama Susanto. Susanto seorang tukang ojek pangkalan di sekitar tempat tinggal Muhar. Muhar pun sudah lama mengenal Susanto. Muher, bangun. Muher, bangun. Halo, Pak. Tuh ada tamu tuh. Siapa, Pak? Sepertinya istri kamu. Nah, dulu kamu. Dua Pak. Bu, waktunya 15 menit ya. Gimana keadaan kamu? Kamu sehat kan? Ya, ini. Anak-anak gimana? Baik-baik. Sama. Santo, ojekmu gimana? Ya lancar mas. Gimana di dalam mas? Ya, gitu. Daganganmu gimana, Bu? Gimana kabar kamu Pak? Kamu baik-baik aja kan? Jadi, namanya juga di penjara.
Yang sabar ya Pak ya. Itu anak-anak gimana? Terus dagangannya gimana? Anak-anak alhamdulillah semuanya baik-baik. Dagangan aku juga sedikit-sedikit udah mulai lancar. Membantu sampah juga. Terus ngojekmu gimana, San? Lancar mas. Oh iya Pak. Aku juga makan. Karena di sini kan sebenarnya juga aku juga kelihatannya agak bosan. Ya, enak makan. Iya, nanti. Dulu dia tukang ojek saya dulu. Tukang ojek. Waktu saya di dalam dia biasa nganterin istri saya untuk besuk saya. Oh, untuk besok. Ngantrinya seminggu berapa kali biasanya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Paling lama 10 hari sekali. Kalau kenal, nah kalau kenal udah berapa lama sama suami? Udah lama, dari tahun 95 udah kenal. Oh, 95 udah kenal. Udah lama. Terus akhirnya kenal lagi gimana, Mas? Maksudnya? Ya maksudnya itu sempat putus hubungan atau memang Enggak pernah. Oh gitu. Oh. Sama istri saya gitu? Iya maksudnya Enggak pernah. Susanto, sahabat lama Muhar. Tapi kelak, persahabatan mereka koyak lantaran kedekatan Susanto dengan Sariah, istri Muhar. Dari situ, persoalan bertambah dan lagi-lagi jadi beban hidupnya. Mana barang-barangnya? Barang apa, Pak? Barang narkoba yang kamu sembunyikan. Oh, nggak ada, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Mana? Mana barang-barangnya? Nggak ada, Pak. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Bawa. Menyadari kesalahannya, Muhar menjalani hari-harinya di penjara dengan tabah. Namun persoalan mulai muncul ketika istrinya, Sariah, harus membanting tulang menggantikan kewajiban Muhar mencari nafkah. Hingga suatu ketika, Sariah berniat membuka warung. Oh iya Pak, aku ada rencana mau dagang. Biar ibu buat yang banyak penghasilan. Mau dagang apa? Aku mau jualan sendiri aja di kota di jalan. Modalnya buat uang kita ya. Kamu yakin? Ya sama yakin Pak, kan ada masih sama Susanto juga yang ini. Ya udah. Kalau gitu ya kamu jalanin yang baik-baik. Makasih Pak. Kalau itu aku pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, duit berdua mas. Hasil berdua. Tabungan dulu atau gimana? Iya. Tabungan. Iya, hasil berdua. Soalnya pas mau naruh warung itu kan masih kompromi dulu sama saya. Maksudnya bilang sama saya, ya saya setujuin, ya udah bagus ya. Gagasan Sariah bersambut. Perempuan itu pun bergegas mewujudkan rencananya. Waktu terus bergulir. Sariah giat berdagang, namun tak pernah lupa menengok Muhar di Hotel Prodeo. Kasih Bu. Antar aku ya. Mana mbak? Ke
Salemba jengukin bapaknya anak-anak mau nganterin makan. Ayo Mbak. Awalnya Muhar tak pernah menaruh curiga kepada Susanto. Sebab Susanto bukan orang yang baru dikenalnya kemarin sore. Motornya ada, budinya mana? Itu lagi ngopi. Oh, lagi ngopi. Ah. Ngajak ngopi. Ih. Aneh juga belum ngopi dari tadi. Mana sewa? Waduh. Gimana tarikan hari ini? Ya lumayan nih bang. Gimana Enak ya? Habis. Sudah habis, lumayan. Ini ntar aku mau ke pool lagi. Mau ambil lagi. Cakep tuh. Langganan banyak ya langganan ya? Kenapa? Langganan banyak ya? Alhamdulillah banyak. Biasanya tukang-tukang rujak gitu ya? Ya udah kalau gitu Santo, Oh, aku iya, tak kesana dulu ya. Oke mas. Ayo. Ya, sukses ya. Yuk. Hati mas. Ya. Banyak sewa. Iya, namanya usaha. Kabar aja, saya nggak ada tuh sewa kan tuh. Iya, sip. Tidak. Ayo, Bu. Muhar sangat mempercayai Susanto sahabatnya. Apalagi Susanto sangat membantu istrinya Syariah berdagang nasi bebek. Hasilnya, dagangan nasi bebek Syariah dan anaknya Rosi cukup sukses dengan bantuan Susanto. Ini minumnya teh ya? Iya. Kamu bantuin yang lain ya? Tapi kesuksesan dagang nasi bebek itu dibarengi selentingan tak sedap soal hubungan Susanto dengan Syariah. Kabarnya, Syariah dan Susanto punya hubungan khusus. Ya sebelumnya kan waktu masih saya di penjara kan ada isu-isu dia selingkuh gitu ya. Cuman saya belum tahu aja yang sebenarnya. Sebelum di penjara saya belum percaya banget ya. Cuma kata-kata orang doang. Pas saya mau bebas kurang sekitar 4 bulan. Mas saya nggak boleh datang, nggak usah datang, saya bentar lagi bebas ya. Saya ngomong gitu terus. Cuma saya minta anak saya besok saya ke sini ya. Di balik jeruji, Muhar mulai gelisah mendengar kabar itu. Mama selingkuh lagi, Pak. Selingkuh. Iya. Sama siapa, Ros? Kayaknya kawin lagi, Pak. Sama siapa, Ros? Sama Pak Susanto, Pak. Saya juga ada buktinya nih, Pak. Ini, Pak, fotonya, Pak. Saya juga dapat dari teman ini, Pak. Dikirimin semalam. Ajar kamu, Santo. Udah kamu pulang sana, Ros. Ya, Pak. Saya bantu Mama lagi, Pak. Assalamualaikum, saya, Pak. Assalamualaikum. Oh iya Pak, aku ada rencana mau dagang. Ya itu betul buat yang balik penghasilan. Mau dagang apa? Aku mau jualan nasi bebek aja bukan cuma di pinggir jalan. Warung nasi bebek yang dikelola Syariah dibantu anaknya Rosi serta Susanto sahabat suaminya kian ramai. Syariah berhasil mengatasi persoalan ekonomi keluarga di saat sang suami Muhar berada di penjara. Kesuksesan usaha warung bebek itu dibarengi kabar tentang semakin lengketnya hubungan Syariah dengan Susanto. Ya saya kan waktu saya di penjara sempat ada yang ngasih foto Syariah sama Susanto itu foto bareng. Justru di situ ada foto kayak pengantin itu ya.
sampai dikasih tahu sama orang gitu. Terus anak saya juga kasih tahu sama saya, ini kelakuan ibu mamanya katanya. Ini seandainya nanti benar gimana katanya kan. Pak, assalamualaikum. Ros. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Ros? Saya dari rumah, Pak. Saya sengaja jenguk Bapak karena saya kangen sama Bapak. Kamu gak bantu mamamu? Sering, Pak, saya bantu Mama. Terus? Cuman saya sering diomelin, Pak, sama Pak Susanto. Kenapa, Ros? Saya juga nggak tahu, cuman Mama lebih bela Pak Susanto, Pak. Pak, ini Pak. Dengar-dengar Mama selingkuh lagi, Pak. Selingkuh? Iya. Sama siapa, Ros? Kayaknya kawin lagi, Pak. Sama siapa, Ros? Sama Pak Susanto, Pak. Saya juga ada buktinya nih, Pak. Ini, Pak, fotonya, Pak. Saya juga dapat dari teman ini, Pak. Dikirimin semalam. Cek kamu, Santo. Yaudah, kamu pulang sana, Ros. Ya, Pak. Saya bantu Mama lagi, Pak. Salaman saya, Pak. Assalamualaikum. Muhar galau bukan kepalang. Ros, makasih Ros. Ros, ini angkat cerepan bawa ke depan. Hati-hati loh, kayak kemarin sampai pecah loh. Ini nih, buruan. Ros, buang Ros. Ayo Ros. Lama nih. Kamu kerja yang cepet dong. Habis itu balik lagi ya. Ros, non Ros. Itu bersihin tuh, itu masih kotor tuh. Aduh. Yang cepat apa? Lama ih. Tuh yang masih kotor itu. Buruan yang benar kalau kerja. Mamanya kerjaan begitu, tapi anak saya juga nggak setuju. Ya pasti dia pasti pasti marah. Di situ juga anak saya kan pernah dimarahin juga katanya, ngomong saya pernah dimarahin. Pernah dimarahin? Iya sama Susanto itu. Dimarahin gimana? Waktu ceritanya gimana tuh? Mau tahu, cuman saya waktu itu kan anak saya pernah bilang sama saya juga pas saya nanya ya, anak saya kan sempat bilang sama saya, telepon saya, kata anak saya begini, Pak, seandainya saya masih ngumpul sama bapak sama mama kan pikiran saya tenang. Emang semua ini kan bukan dari diri saya katanya kan, cuma karena mamanya dia berbuatnya begitu. Di dalam penjara, Muhar benar-benar terpukul. Kenangan manis keceriaan Muhar dan keluarganya sebelum lelaki itu tersangkut kasus narkoba perlahan menepi. Ros, Bapak pesan sama kamu. Kamu harus rajin belajar, biar kamu itu nanti bisa jadi orang. Ya, bantu mamamu di rumah. Jangan seperti Bapak. Tiap hari capek. Iya, terus.
Ini Pak, dengar-dengar Mama selingkuh lagi Pak. Selingkuh? Iya. Sama siapa, Ros? Kayaknya kawin lagi Pak. Sama siapa, Ros? Sama Pak Susanto Pak. Saya juga ada buktinya nih Pak. Mana? Ini Pak fotonya Pak. Saya juga dapat dari teman ini Pak, dikirimin semalam. Wajar kamu, Santo. Di dalam penjara, Muhar menerima 2 kabar tak enak. Pada mulanya, Muhar bertanya terlebih dahulu kepada Syariah tentang kabar pernikahannya dengan Susanto. Justru saya tuh pada telepon Mas Arya ya. Saya udah bilang Mas Arya, kamu tuh kalau emang mau nikah sama siapa boleh, cuman jangan sama yang orang yang apa namanya, orang yang pernah diomongin orang waktu yang sebelumnya dengan Susanto. Dia bilang saya nggak mau nikah gitu kan, bilangnya gitu, saya nggak mau nikah. Saya bilang gitu, saya suruh, cuman jangan sama Susanto. Soalnya kalau dia kan ibaratnya kalau di kampung kata orang Madura itu kan udah harga diri saya udah saya pisah sama dia gara-gara orang ini, sama saya jauh sama anak saya gara-gara orang ini kan. Saya kan ibaratnya saya kan kasihan anak. Syariah, kamu boleh kawin sama siapa aja, asal jangan sama Susanto. Enggak Pak, enggak. Aku nggak nikah sama Susanto kok. Namun kabar keintiman Syariah dengan Susanto kadung nyaring terdengar. Hingga tiba saatnya Muhar keluar dari penjara. Muhar menghirup udara bebas sebelum Ramadan 2012 lalu. Pas saya telusurin, saya bebas dari penjara, saya pulang kampung ya. Saya pulang kampung, saya balik lagi ke Jakarta. Saya ingin tahu yang sebenarnya. Apa benar kata-kata orang yang isu yang selingkuh sampai dia kata orang udah nikah gitu ya. Apa benar? Soalnya itu kan saya masih istri saya. Sampai saya tanya di kampung, soal orang tuanya enggak, dia nggak pernah ngewaliin itu, maksudnya nggak pernah nikahin dia gitu. Pas sampai ke sini saya cek yang sebenarnya ternyata benar gitu. Pak Muhe, bagaimana kabar kamu? Ya baiklah, Pak. Ya silakan duduk. Oh iya, kapan kamu keluar? Sebelum puasa kemarin, Pak. Begini, Pak. Saya mau nanya, apa Syariah itu udah kawin lagi? Karena saya dapat kabar Syariah udah nikah, Pak. Wah, saya nggak tahu. Setahu saya, Syariah itu saya jadi walinya waktu menikah dengan kamu. Tapi saya dapat fotonya, Pak, dari teman. Kalau itu saya nggak tahu. Ya udah kalau gitu, saya permisi, Pak. Cuma mau nanya itu aja. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, iya. Jadi Susanto itu bareng terus sama dia gitu. Di warung terus sama dia gitu. Justru anak buahnya bilang, anak buahnya yang kerja itu ya, sampai punya anak satu. Bilang gitu. Udah punya anak satu. Bilang ke bapaknya. Iya, cuman anak meninggal. Muhar sudah terlanjur terbakar. Ia pun giat menyelidik, mencari kebenaran kabar itu. Maksudnya gimana? Muhar lagi jalan naik motor atau? Saya naik motor. Dia juga, saya naik motor, saya berhenti di warungnya. Terus di situ kayak orang beraksi, Bang. Dia udah mau bingungan ya. Saya lewat, saya dikejar gitu. Saya yang dikejar duluan. Bisa dikejar, saya berhenti. Saya berhenti, ya udah saya namanya daripada saya dijodohin dia, ya udah saya duluan.
enggak, saya dikejar pertama ya, saya berhenti. Habis saya berhenti, dia lewatin saya kan. Lewatinnya saya kejar belakangnya, baru saya pepet. Ya udah, dia juga berhenti dia. Berapa kali, Pak? 2 kali. Berkena sebelah mana aja? Sebelah kanan, terus di sini, bahu. Kamu sambil ini dong, sambil ini nih, nah ada gerakan gitu. Saya jalan dari sana ke arah Roksi, baru ke Kampung Pandan. Baru ke Pandan saya baru pulang kampung. Jadi pertama kali itu kami lakukan olah TKP di TKP Pembacokan. Di TKP Pembacokan kami berhasil mendapatkan ada rekaman CCTV yang berasal dari rumah para warga, dan kami bisa melihat secara jelas bagaimana kronologis dari pembacokan tersebut. Di mana memang korban pada saat itu memang sedang berboncengan dengan seseorang yang kemudian kami ketahui atas nama Roni, yang merupakan pegawai dari korban, yang kemudian dipepet oleh 2 orang yang menggunakan 1 kendaraan bermotor, dan kemudian orang nomor 2 atau yang di belakang itu kemudian langsung mencabut celurit dan kemudian langsung membacokkan ke badan korban. Seketika itu juga korban langsung bersimbah darah, namun belum dalam kondisi terjatuh. Namun kemudian setelah itu korban langsung mengambil arah yang berlawanan, kembali lagi ke lokasi tempat berdagangnya, dan kemudian jatuh tepat di depan lokasi dari korban itu berdagang nasi bebek. Takutnya anak saya kan cowok ya. Kalau takut anak saya kan cowok, takutnya anak saya yang udah tua justru nanti kesel sama dia, takutnya anak saya ngelakuin itu. Itu yang saya pikir. Ya daripada anak saya kan yang ngelakuin itu, mendingan saya aja kan. Namanya mamanya kerjaan begitu, anak saya juga nggak setuju. Ya dia pasti pasti marah. Di situ juga anak saya kan pernah dimarahin juga katanya. Muhar akhirnya mencari kebenaran dengan cara berdarah. Satu kejahatan telah dia perbuat. Nah kalau udah ada kejadian gini gimana? Udah bukan istri saya lagi. Oh gitu. Dia dijatuhin talak berarti sama Udah. Muhar. Ada perasaan kesal atau dendam sama istri gitu? Enggak ada. Saya kan punya anak. Biar gimana kan mamanya anak saya. Tapi saya nggak ada dendam. Oh nggak ada dendam? Nggak ada. Sama istri nggak ada dendam? Nggak ada.
Perkelahian Muhar dengan Susanto di pinggir jalan berujung tewasnya Susanto. Susanto, pedagang warung nasi bebek itu, telah berselingkuh dengan Syariah, istri Muhar. Bang, apa itu, Bang? Sama orang tua. Sama orang tua. Bang, boleh ceritain apa yang Bang? Iya, saya minta maaf orang tua juga. Sebenarnya saya ngelakuin kayak ini, saya minta maaf. Kalau orang tua siapa? Orang tua saya. Orang tua kandung. Kalau sama ke mertua atau ke istri? Nggak sempat ketemu. Ros, Bapak pesan sama kamu, Ros. Kamu harus rajin belajar, biar kamu itu nanti bisa jadi orang. Ya, bantu mamamu di rumah. Ya, harapan saya ke depannya untuk mendidik anak setelah bebas di sini, menjalani hukuman ini. Saya ingin ngedidik anak saya yang 2. Soalnya jalan satu-satunya anak saya cuma itu yang saya harapin ya. Jadi anak saya yang saya harapin. Jadi saya ingin mendidik anak saya. Tiap hari capek. Dan ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, betul adanya terkuak motif dari pembunuhan ini, yaitu pertama yang bersangkutan ternyata memang sakit hati dengan korban karena korban sudah menikahi secara siri istri yang wanita yang masih berstatus sebagai istri dari tersangka ini, Muhar. Di situ adalah bagian dari bagaimana harga diri dari tersangka atas nama Muhar ini merasa tercabik-cabik, dan kemudian yang bersangkutan memang berniat untuk supaya harga dirinya ini kembali adalah dengan cara menghabisi korban. Setelah melakukan penyelidikan dan kemudian mencoba untuk menelusuri keberadaan dari tersangka berdasarkan keterangan para saksi juga, akhirnya kami dapat mengetahui di mana posisi terakhir dari tersangka. Yaitu ternyata kami bisa mendeteksi tersangka ternyata berada di daerah Bangkalan, Madura, di Jawa Timur. Dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah upaya penangkapan itu sebanyak 2 kali ke Madura. Yang pertama itu kami 9 hari ada di Madura, namun belum menemukan hasil yang signifikan karena memang lokasi di daerah di Kampung Kelepung di Bangkalan di Madura itu memang medannya cukup sulit. Dan kami juga menemui ada beberapa kesulitan kaitan dengan bicara budaya, karena kaitan dengan bahasa, dan juga kaitan dengan rupanya satu kampung itu pun juga keluarga dari tersangka. Itu yang akhirnya menyulitkan kami untuk menerobos masuk kepada di dalam kampung tersebut. Dan memang 9 hari yang pertama memang kami tidak mendapatkan hasil, yaitu sekitar bulan November itu pada saat itu. Kami akhirnya kembali ke Jakarta dan kami mencoba untuk merumuskan kembali langkah-langkah yang tepat untuk bisa menerobos ke kampungnya. Nah, kemudian alhamdulillah kami pada saat malam tahun baru kami mencoba untuk melakukan langkah-langkah konstruktif lagi untuk bagaimana mengupaya untuk menangkap para tersangka di Madura. Persiapan ke bandara. Ya. Dan kami mencoba untuk memanfaatkan waktu momentum tahun baru ini dengan harapan yang bersangkutan ataupun lingkungan di sekitarnya cukup euforia dalam rangka untuk merayakan malam tahun baru, sehingga tidak menyadari bahwa kedatangan kami untuk melakukan penangkapan. Dan betul saja setelah malam tahun baru sekitar tanggal 1 akhirnya kami setelah berkoordinasi dengan Polresta Surabaya dengan Polres Bangkalan, kami mendapatkan backup penuh dari Polres Bangkalan dan Polresta Surabaya. Yang akhirnya kami bersama-sama mencoba untuk masuk ke kampung tersebut di siang hari. Dan akhirnya kami setelah melakukan perencanaan dan kemudian juga sudah menentukan letak posisi di mana tersangka berada, akhirnya kami berhasil mengamankan satu tersangka utama, yaitu saudara Muhar.
Pak.